aktivis PKI yang kejam, brutal, dan biadab yang berasal dari Dukuh Pesayangan, Tegal. Raden Ajeng Kardinah sempat menjadi korban kekejamannya. Lurah Desa Cerih dan istrinya, yaitu Den Mas Harjo-Wiono, dengan dilucuti bajunya. Dalam perjalanan panjang melarikan diri itu, Sakhyani dan kawan-kawannya mengalami kelaparan yang luar biasa. Mereka berusaha dengan segala cara agar dapat bertahan hidup, walau harus membunuh dan mengorbankan kawan mereka sendiri, seperti yang dilakukan Lenin untuk mencapai tujuan komunisme. Sakhyani yang melakukan pelarian diri dari penjara Digul di Papua, kemudian nekat mengarungi lautan lepas dengan segala cara, hingga ia benar-benar bisa sampai di Tegal kembali. Jiwa bertahan hidupnya sangat tinggi. Namun sesampainya di Tegal, Sakhyani tidak kembali ke daerah asalnya, melainkan dia datang ke desa Kajen. Kemudian di sana ia menyamar sebagai seorang tukang cukur untuk menghasilkan uang. Dalam bisnis cukur-mencukur, Sakhyani melakukan dengan strategi khusus. Dia menggantungkan sebilah pedang panjang atau gobang di samping kaca, sehingga membuat orang lain segan terhadapnya. Namun rupanya para pesaingnya pun menjadi segan, sehingga para tukang cukur di desa itu pergi dan membuat tukang cukur kutil atau Sakhyani sendiri menjadi satu-satunya, sehingga ia memasang tarif cukup tinggi untuk sekali bercukur. Tapi ternyata pelanggannya justru orang-orang kaya dan terhormat. Kebanyakan adalah orang-orang Cina dan pegawai berkedudukan. Di desa itu pula, ternyata dengan wajah buruk rupanya, Sakhyani ada juga gadis yang mau menerimanya. Karena tak ingin menyia-nyiakannya, Sakhyani kemudian cepat-cepat menikahi gadis bernama Was'ah itu. Dari pernikahannya bersama Was'ah, dia dikaruniai 4 orang anak. Rupanya kebisaan Was'ah adalah memasak. Masakannya selalu enak dan lezat. Hingga akhirnya mereka membuka sebuah warung nasi khas Tegal tepat bersebelahan dengan pangkalan potong rambut kutil. Selain potong rambut dan warung Tegal, rupanya Sakhyani tidak berhenti berbisnis di situ saja. Ia juga menjalani profesi sebagai pemasok barang-barang bekas yang langka, seperti contoh batu korek api atau apapun barang langka lain yang ada peminatnya. Jaringan kutil ini sangat luas. Lagian, ia sangat hafal dengan seluk-beluk perdagangan gelap dari pelajaran di pelabuhan dulu, yang kemudian bisnisnya bisa menyebar hingga ke kota Bandung. Ternyata usahanya ini semakin maju. Sakhyani memiliki aset kekayaan yang melimpah di tahun 1937. Dari modal yang ia miliki itu, kemudian ia mencalonkan diri dalam pemilihan lurah di desa Kajen. Tapi naasnya, dia kalah hanya 1 suara saja. Dia sangat kesal dan sakit hati. Rupanya jiwa komunisnya masih sangat lekat pada diri Sakhyani. Bahkan dia masih menjalin kontak dengan para komunis lain. Dia masih belum bisa menerima nasib buruk yang selalu dijatuhkan Tuhan kepadanya. Tapi dia belum bisa berbuat banyak pada saat itu karena pengawasan Belanda masih cukup ketat. Untuk semakin membaurkan dirinya dengan masyarakat dan mengelabui Belanda, ia kini menyamar menjadi guru ngaji. Disinilah rupanya dia tidak begitu menyesal dahulu belajar ilmu agama pada bapaknya. Ilmu itu kini ia gunakan dalam penyamarannya. Ia kemudian menjelma menjadi manusia alim dan mengajarkan ilmu-ilmu agama, padahal kewajibannya sendiri kepada Tuhan tidak pernah ia jalankan. Bertahun-tahun citra itu ia tebarkan, dari penjajahan Belanda hingga berganti ke penjajahan Jepang. Rupanya gaya dan citranya sebagai seorang alim cukup dipercayai oleh masyarakat pada masa itu, termasuk perkenalannya dengan Kiai Makdum. Ia berhasil menjalin ikatan dengan kiai yang diyakini memiliki kekuatan istimewa.
Kiai Makdum memiliki ilmu kanuragan tinggi dan kebal senjata tajam. Kemudian dengan kemampuan mempengaruhinya, seorang Sakhyani ini mendapatkan banyak pengikut, yaitu orang-orang yang sudah mengetahui reputasi sebelumnya ataupun orang-orang yang baru ia kenal. Setelah informasi proklamasi kemerdekaan di Jakarta, Sakhyani mulai kembali pada watak aslinya. Ia mulai bergerak lagi untuk membangkitkan komunis. Bahkan, Sakhyani tidak mengakui proklamasi versi Soekarno. Sakhyani berambisi untuk mendirikan negara sendiri dengan kemampuannya. Berkat pergaulannya dengan Kiai Makdum, ia dipercaya memiliki kekuatan doa dan jimat yang kemudian dianggap sebagai pahlawan dalam tanda kutip bagi orang-orang komunis atau orang-orang kecil. Ia kemudian memulai petualangan politiknya di awal November 1945. Ketika seorang Tan Malaka, tokoh komunis multinasional, datang ke Solo, ia menginstruksikan kepada seluruh jajaran pemangku kekuasaan komunis untuk membentuk gerakan anti suap raja. Atas titah dari Tan Malaka itu, kemudian Sakhyani pun segera melepas topengnya dan memulai gerakan itu. Menurut petunjuk yang diterimanya sebagai pemimpin TKI Tegal, dia diinstruksikan untuk melakukan gerakan anti monarki di Brebes, Tegal, dan Pekalongan. Gerakan ini bertujuan untuk mengganti semua unsur elit birokrat, pangreh praja, mulai dari lurah, camat, bupati, wedana, hingga raja-raja Nusantara bersama keluarganya. Sakhyani memulainya dengan melempar isu-isu yang isinya menghasut rakyat, sehingga banyak rakyat yang menaruh dendam terhadap para pejabat pamong praja dan kepolisian negara bekas pemerintahan Jepang. Dalam upaya tersebut, Sakhyani tidak dilarang untuk melakukan kekerasan, termasuk menyiksa atau membantai mereka yang menentang. Sakhyani akan menyembelih seluruh bangsawan dan pejabat yang menentang komunis di Tegal, seperti yang ia lakukan pada orang-orang yang dahulu mengolok-oloknya. Bersamaan dengan gerakan ini, Sakhyani membentuk sebuah organisasi yang bernama Angkatan Muda Republik Indonesia atau AMRI di bawah PKI. Anggota AMRI adalah para pedagang, penjual makanan, penjahit, petani miskin, tukang besi, atau penjual jamu. Gerakan ini memiliki dua markas. Markas yang pertama berlokasi di Ujung Sari, digunakan sebagai markas pertahanan, sedangkan markas yang kedua berlokasi di Talang sebagai markas operasional. Semua anggota AMRI diharuskan memakai selempang janur kuning pemberian Kiai Makdum sebagai lambang perlawanan, pemberi kekebalan, serta penangkal roh jahat, sehingga membuat masyarakat semakin takut terhadap gerombolan Sakhyani. Gerakan yang pertama dilakukan oleh Sakhyani dan komplotannya adalah dengan mengganti seluruh pejabat-pejabat lama dengan orang-orang pilihannya. Dengan keberingasan dan kecakapannya mengorganisir para pengikutnya, ia berhasil menjatuhkan pemerintahan yang ada. Para pemangku jabatan itu dianggap sebagai antek-antek nikah atau pemerintahan sipil Hindia Belanda yang disiapkan untuk pemerintahan kembali setelah Jepang kalah. Tidak hanya para pejabat, para pengusaha pun tidak luput dari aksi Sakhyani sang algojo. Perusahaan-perusahaan, bahkan gudang-gudang gula pun disegel rakyat yang tidak mau menerima keputusannya langsung akan disembelih. Jika ia bertemu dengan orang di jalan, maka harus mengucapkan merdeka. Kalau tidak, ia akan ditusuk dan dihakimi saat itu juga. Merdeka yang dimaksud bukanlah merdeka negara Indonesia, melainkan merdeka untuk mendirikan negara komunis sendiri di 3 daerah, yaitu Tegal, Pekalongan, dan Brebes. Ia berambisi menjadi presiden untuk negara Talang di 3 daerah ini. Pemikiran si kutil ini ternyata disambut gembira oleh banyak masyarakat di sana, karena menganggap dialah yang akan merubah nasib mereka jauh lebih baik. Gaya kepemimpinan baru di tangan Sakhyani berkarakter tegas dan beringas sesuai dengan watak bawaannya.
Dia membuat pasukan penyusup dalam kegiatan bawah tanah. Selain itu, dia juga membentuk karakter pengikutnya bergaya koboi, ugal-ugalan, bahkan berseragam polisi negara lengkap dengan pistol. Sakyani sendiri kemudian mengangkat dirinya sebagai kepala kepolisian Tegal.